Ya Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Dan semua kami yang mendengar, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan bisa melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ya, kita telah mendengarkan pujian-pujian yang begitu indah dan semangat. Ya, jadi pujian-pujian juga memberi warna dalam penyembahan kita. Ya. Nah, tema khotbah kali ini diambil dari kitab Matius. Ya, Matius 5. Kita buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Ya, jadi topiknya garam dunia dan terang dunia. Kita baca ya, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, amin. Jadi Tuhan Yesus selalu memakai perumpamaan, ya, perumpamaan yang analogi. Maksudnya supaya itu menyederhanakan pendengarnya untuk mengerti, ya. Ada kalanya Tuhan Yesus menggambarkan anak-anak murid-muridnya itu sebagai domba-domba, ya, domba-domba yang mengenal suara gembalanya. Ya, emang benar. Jadi emang domba itu kalau dipimpin oleh gembalanya, dia mengenal suaranya dan dia akan mengikuti gembalanya itu menuntun ke padang rumput yang hijau. Ya, dengan siulannya, dengan suaranya, si domba itu mengerti siapa gembalanya. Ya, makanya itu digambarkan kita nih sebagai domba-domba, ya, yang diharapkan ya mengerti dengan mendengar suara Yesus atau ajaran-ajarannya dan mengikutinya. Ya. Kemudian juga Yesus menggambarkan sebagai gembala yang baik. Kita tahu juga ya, dalam kisah penggembalaan, gembala itu selalu berada di garis depan, selalu melindungi domba-dombanya, selalu menjaga dan merelakan mati walaupun dia harus menghadapi binatang buas yang mau menerkam domba-dombanya. Jadi dengan analogi-analogi yang sederhana yang diketahui pada zamannya, Yesus mengharapkan pendengar atau murid-muridnya bisa menginterpretasikan apa yang dimaksud oleh Yesus sebagai garam dan terang dunia. Ya. Nah, sebelum dia menceritakan atau mengidentifikasikan muridnya, kamu ya adalah garam dunia. Berarti kita ini mempunyai identitas, ya. Identitas sebagai garam dunia, katanya. Nah, sebelum dia menjelaskan garam dunia tuh khotbahnya tuh khotbah di bukit, ya. Ucapan bahagia atau diberkatilah kamu, diberkatilah kamu, diberkatilah kamu. Ini agak susah, ya. Tapi kan kita udah belajar juga, ya, bahwa
semua khotbah di bukit itu adalah karakter-karakter anak Tuhan, di mana nantinya kita sebagai penghuni kerajaan Allah, pemilik kerajaan sorga, pemilik bumi katanya. Ya, jadi 8 khotbah di bukit itu adalah syarat sebagai warga kerajaan sorga, ya, karakter, sifat, ya. Jadi itu adalah prasyarat utama, ya, karakter kita, sifat kita di hadapan Tuhan. Ya, kita ulang sedikit, ya, miskin di hadapan Allah, ya, di ayat 3. Karena mereka yang punya kerajaan sorga. Nah, miskin di hadapan Allah maksudnya tuh ya miskin rohani, ya. Jadi dia selalu membutuhkan, selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Nah, jadi itu satu, ya, kita punya sifat yang selalu berserah, ya, mengandalkan Tuhan. Terus berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Artinya di sini berduka cita nih, kita nih orang berdosa, ya. Kita sudah mendapat pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan. Jadi kita mengerti siapa diri kita. Ya, jadi karena itu mereka akan dihibur. Ya. Jadi itu adalah pengakuan pribadi kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi bukan orang yang sombong, bukan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tapi siapa diri kita di hadapan Tuhan. Inilah yang disebutkan di khotbah di bukit, ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut maksudnya tidak emosian. Ya, Musa digambarkan sebagai orang yang lemah lembut, yang yang penurut, tetapi dia juga tegas, gitu. Ya, jadi sifat-sifat inilah yang dibutuhkan sebagai prasyarat kita untuk masuk kepada kehidupan di dunia. Ya, orang yang lapar dan haus akan kebenaran berarti mempunyai integritas, ya. Orang ini mempunyai integritas yang mau menjaga kebenaran dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Orang yang berbelas kasihan, mempunyai empati, ya. Orang yang suci hatinya, orang yang selalu menjauhkan dosa, ya. Jadi sebelum kita menjadi garam dan terang dunia, sifat-sifat inilah yang kita miliki. Nah, dirangkum oleh Yesus menjadi 2 poin penting, garam dan terang dunia. Ini kadang-kadang kan agak susah kita menjabarkannya, ya. Kita menjabarkannya, tapi kalau itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, udah menjadi kebiasaan kita, itu akan lebih mudah kita melaksanakannya, ya. Nah, garam dan terang dunia. Ibu-ibu lebih mengerti mungkin, ya. Garam dan terang dunia. Garam dulu. Garam, ya. Garam itu selalu dibutuhkan dalam masakan, penyedap rasa. Ya, daging steak yang mahal tanpa garam hambar, ya, nggak enak. Nah, jadi fungsi orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, itu bagaikan garam yang selalu dibutuhkan, yang selalu membuat suasana menjadi enak, ya, dan memberi semangat, karena orang bisa makan kenyang, semangat lagi, ya. Walaupun makanan yang mewah tanpa garam, aduh, ya, kayak makan di rumah sakit jadinya, ya. Gitu kan. Tapi garam ini, jadi fungsinya kita udah tahu, ya. Fungsinya kita udah tahu bahwa
kita tuh harus menjadi orang yang dibutuhkan di setiap tempat. Ya, kalau garam dibutuhkannya malah sehari tiga kali. Kita makannya 3 kali, ada 4 kali, ya. Nah, jadi itulah kita harus mengidentifikasikan diri kita, ya. Kita harus menjadi garam dimanapun kita berada, ya. Garam itu nggak bisa berdiri sendiri, harus mix dengan lingkungan, mix dengan masakan bumbu-bumbu yang lain, dan dia adalah yang mentransformasi bumbu-bumbu yang lain itu menjadi satu sedap. Nah, itu rasanya, ya kan? Menjadi satu sedap dah pokoknya. Nah, jadi sangat sederhana, ya. Bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan anak-anak Tuhan itu untuk memberi rasa dalam segala situasi, dan sifatnya kita harus keluar, ya. Kita harus keluar dan masuk ke dalam grup atau perkumpulan, ya. Kalau kita berdiri sendiri, ibaratnya kita suci sendiri, nggak ada gunanya, ya. Nggak ada gunanya, asin sendiri, jadi nggak sedap gitu, ya. Ya paling kalau sendirian taruh aja di dapur, diples sendirian, nggak diapa-apain, malah jadi bludrek katanya kalau dimakan sendirian, jadi darah tinggi, ya. Nah, itulah fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus keluar, kita harus bergabung dengan komunitas. Bah, disitulah peran kita diperlukan. Nggak gampang emang, susah. Ya, tapi kita harus selalu ingat, ya, bahwa kita harus berfungsi sebagai garam dan sekaligus terang dunia. Nah, jadi tadi satu tuh ya, fungsinya sebagai penyedap rasa. Jadi yang membangun situasi menjadi enak, ya, yang memberikan suasana menjadi segar, sehingga setelah kita masuk itu berubah, ya. Jadi kita sebagai agent of transformation, ya. Jadi kita tuh yang merubah segala bentuk karakter-karakter dengan adanya kita menjadi satu rasa sedap, enak, untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Nah, zaman dahulu juga kita tahu, ya, garam itu sebagai fungsinya apa? Selain penyedap, pengawet, ya. Di desa-desa ikan diawetin, diasinin, ya. Nggak ada kulkas, dalam ya dikasih garam sedikit bisa bertahan, mungkin yang segar 2-3 hari, 2 hari masih bisa, ya, dengan mengawetkan. Jadi garam itu berfungsi mengawetkan. Nah, bagaimana kita menerjemahkan anak-anak kita ini dalam fungsi pengawet? Fungsi pengawet dalam arti dunia ini udah semakin bobrok moralitasnya, udah semakin jauh dan semakin berdosa, ya. Nah, kehadiran kita diperlukan untuk mencegah kebusukan, mencegah kebobrokan dosa yang segitu dahsyat, ya. Paling enggak kita mencegah orang berbuat dosa dalam lingkungan kita, ya. Kalau ada hal-hal pembicaraan yang mengarah ke arah negatif, kita bisa protes paling enggak, ya, untuk meluruskan kembali bahwa janganlah berbuat hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, ya. Itulah fungsi salah satu fungsi anak-anak Tuhan
dalam menjaga lingkungan kita itu tetap awet, jauh dari dosa, artinya jauh dari dosa, dan juga dalam situasi yang selalu harmonis, ya. Jadi kita tahu tuh dua fungsi garam yang utama, ya, sebagai penyedap rasa, suasana, dan sebagai pengawet. Pengawet itu mencegah pembusukan, ya. Jadi penting kita ini mencegah orang berbuat dosa. Kita harus kita mengamalkan khotbah di bukit, ya. Tadi dibilang, berbahagialah orang yang suci hatinya, ya. Artinya itu kita harus menjadi agent yang mencegah kebusukan moral dan kebobrokan dosa. Nah, garam dan terang dunia nih, kita nih kadang-kadang harus sekaligus berfungsi, ya. Jadi nggak bisa dipisahkan, ya. Garam dan terang dunia. Jadi kamu itu adalah suatu bukan perintah, suatu penegasan, ya, suatu penegasan. Ingat, kamu ini adalah garam dunia. Kamu itu punya identitas seperti garam dunia yang dibutuhkan dalam segala keadaan. Dan disebutkan juga kamu adalah terang dunia. Nah, Yesus sendiri menggambarkan Ia adalah terang dunia, ya. Di Yohanes 6, ya. Yesus menggambarkan Ia adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan sesat dan akan sampai pada Bapa, ya. Jadi kita sebagai terang dunia itu, karakter kita dan perilaku kita tuh harus terlihat, ya, harus terlihat. Jadi nggak bisa orang yang sebagai anak-anak Tuhan dia menyembunyikan identitasnya di tengah lingkungan. Enggak, jangan. Ya, kita harus tampil beda, ya, sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita juga tidak menyinggung sesama kita atau teman kita yang mungkin beda keyakinan, ya. Tapi kita mesti punya hikmat, kita mesti tampil beda, dan tetap kita harus membimbing mereka, ya, membimbing mereka ke jalan yang benar melalui apa? Melalui kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang dunia, ya. Karena apa? Karena terang itu nggak bisa diumpetin, katanya nggak bisa. Pelita itu ditaruh di bawah tempayan, nggak bisa. Ya, harus, namanya pelita itu harus ditaruh di tempat yang paling tinggi supaya bisa menerangi, ya. Nah, zaman dulu itu terang sangat dibutuhkan di mana-mana, pelita, ya. Makanya Yesus menggambarkan dirinya sebagai pelita, ya, mengikuti jejak Yesus yang membawa pelita, ya. Jadi kita dituntut menjadi terang Yesus Kristus, terang dunia yang membawa terang Yesus, ya. Jadi penting, bukan kita menyombongkan diri, kita harus membawa terang Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di ayat yang terakhir disebutkan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatan yang baik yang memuliakan Bapamu di surga. Jadi tujuannya itu, ya. Tujuannya itu selalu orang melihat kita agar memuliakan Bapa di surga. Ya, jadi itu closing statementnya. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri, hanya kita membawa terangnya Yesus. Ya. Nah, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Ya, tetap emang tadi yang saya katakan, kita harus terjun ke masyarakat dan mempunyai empati. Ya, di sini kan berbagilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang berbelas kasihan. Ya, jadi karakter-karakter ini kita harus pakai, ya, dalam dalam organisasi, ya. Bagaimana kita bisa membentuk misalnya grup misi, ya, dengan 2-3 orang kita menjadi bagian dari misi, kita masuk mengabarkan pemberitaan Injil misalnya, ya. Jadi makanya itu harus kita tuh keluar, nggak bisa kita berdiam diri sendiri atau kita hanya terang di hari Minggu aja, gitu ya. Itu nggak bisa, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ini, setelah kita bergereja, kita kembali ke tempat masing-masing. Itulah baru fungsi kita kelihatan, ya. Apakah kita menerapkan, mengamalkan apa yang Tuhan berikan sebagai identitas diri kita? Gitu, kita harus merenungkan. Merenungkannya sederhana, ya. Ingatlah fungsi garam dan pelita atau terang, ya. Dimana kalau ada perselisihan, kita menjadi pendamai, kita mendamaikan, sehingga suasana tuh menjadi enak lagi, ya. Jadi hal-hal yang sederhana yang kita terapkan dalam setiap kehidupan kita, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita itu tetap selalu dibutuhkan, ya. Garam tuh melebur, ya. Jadi kalau kita amati di masakan, garam itu melebur, menyatu dengan masakan, tapi tetap mempunyai rasa. Demikian juga dalam pergaulan, kita harus masuk, kita harus melebur ke dalam pergaulan itu. Nggak bisa kita mengasingkan diri sendiri atau tidak peka, nggak bisa. Kita harus peka, tapi kita tetap mempunyai identitas dan mentransformasi, ya, suasana itu, lingkungan itu menjadi sesuatu yang baru, sedap, enak. Suasana menjadi nyaman, ribut-ribut menjadi reda, ya. Pokoknya kita tuh gampang diingat, ya. Kita harus menjadi garam dunia dimanapun kita berada. Banyak contoh lagi dalam lingkungan, dalam pekerjaan, ya, dimana kita walaupun kita sendiri, ya, kita harus memberikan rasa, ya. Garam itu dibutuhkan dalam proporsi yang secukupnya, ya. Berarti emang benar, kita tuh kalau mau bergerak memberikan rasa, ya, kita tuh harus minimum 3 orang atau 2 orang dalam lingkungan itu, ya. Karena kalau kita sendiri, kita akan kalah suara, nggak bisa ngomong, ya. Kalah sama ibaratnya proporsinya kurang, ya. Kita harus kalau kita mau masuk ke suatu lingkungan yang jauh berbeda ataupun yang yang di luar keyakinan kita
kita harus minimum 3 orang. Ya, karena saling menguatkan. Garam itu perlu dengan jumlah proporsi yang cukup. Kalau 1 orang dalam kita masuk sendiri di lingkungan yang 10 orang, kayaknya kurang efektif deh. Ya, jadi minimal kita mengajak teman-teman seiman kita 3-4 orang untuk bersama-sama kita menjadi garam. Ya, nggak bisa kita merasa kuat seorang diri masuk ke dalam lingkungan yang jauh berbeda. Kita tidak bisa mengubah mereka. Kalau 2-3 orang, kita bisa saling menguatkan. Ya, kita berkata-kata, ada yang nyamber, teman kita yang seiman bisa mendorong juga, membantu mengarahkan pembicaraan sehingga tujuan kita bisa tercapai. Ya, jadi itu adalah beberapa cara-cara kita mengaplikasikan diri sebagai garam. Ya, nggak bisa kita bekerja sendiri, tapi kita harus bersama-sama dengan teman kita masuk ke dalam suatu lingkungan. Kita lihat situasi dan hasilnya itu efektif, harus terasa. Ya, kalau orang masak kan hasilnya langsung kelihatan. Dengan masukin garam secukupnya, masakan tidak berubah. Nah, kalau kita belum melihat hasilnya, berarti apa? Berarti kita belum efektif. Ya, kita belum efektif menjadi garam. Kita harus memberikan porsi yang cukup atau mengajak teman-teman dalam lingkungan atau komunitas yang akan kita masukin. Ya, itu garam. Nah, kalau terang lebih gampang ya. Terang itu lebih gampang. Terang itu kita menerjemahkannya sebagai membawa mereka yang dalam kegelapan melihat terang Yesus. Itulah pokoknya ya. Kita akuin, kita ini semua orang yang berdosa. Ya. Orang yang terikat oleh dosa. Dalam arti dunia malam deh. Dugem. Apa istilahnya? Dugem ya, betul ya. Dunia dugem lah gitu ya. Gelap-gelapan yang yang macam-macam udah ada di sana ya, obat-obatan lah, apa segala. Nah, kita itu harus membawa mereka itu ke jalan yang benar, menuntun mereka ke jalan yang benar, atau menerangi pikiran mereka sehingga mereka bisa melihat keberdosaan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada jalan Tuhan Yesus. Ya. Jadi fungsinya sebagai terang dunia itu adalah kita membawa terang Yesus, menuntun orang-orang yang dalam tanda kutip sesat atau hidup dalam dunia kegelapan, yang terikat oleh dosa. Kita menarik mereka atau membawa mereka, menuntun mereka ke jalan yang benar. Ya, sehingga mereka bisa melihat keberdosaan mereka sendiri dan akhirnya bertobat. Nah, itulah yang dimaksud sebagai terang dunia, ya, yang membawa terang Yesus yang pada akhirnya memuliakan Bapa di surga. Ya, jadi analogi ini sangat sederhana dan sangat efektif untuk gampang kita ingat, ya. Kita nggak terlalu banyak rumus-rumus, ya. Berarti untuk untuk menjadi penyedap, ya, kita tuh harus punya kasih, ya, punya empati tadi yang disebutkan. Orang yang egois
orang yang sombong nggak mungkin bisa menjadi garam. Dia akan menjadi batu sandungan, menjadi omongan orang, ya. Nah, kita walaupun garam itu murah, ya. Jadi kalau dilihat cost-nya, ya, itu sedikit, kecil. Makanya kita walaupun kita nggak punya apa-apa, tetapi kita punya perilaku yang baik, tutur kata yang baik, ya, kita bisa menghidupkan suasana. Kita bisa membawa mereka ke jalan yang benar dengan tutur kata, dengan belas kasih, dengan penghiburan sederhana, penghiburan, ya. Kita menjadi di antara teman-teman, kita selalu dibutuhkan, ya. Kalau piknik aja nggak ada kita, dia nggak ikut, ya bukan sebagai pelawak sih, ya, tapi kita sebagai penyedap rasa, pengikat kebersamaan, ya. Itulah mengapa Yesus mengambil perumpamaan garam dan terang, supaya murid-murid Yesus ini gampang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tidak pakai rumus-rumus manajemen. Pokoknya kalau suasananya enak, ada kita, itu tandanya kita berhasil menjadi garam, ya. Apalagi kita bisa membawa mereka yang tersesat, ya, kembali kepada jalan yang benar, mengikuti Yesus. Itulah yang dibutuhkan. Nah, tapi emang nggak segitu mudah, ya. Kita pun makan setiap hari, melestarikan tubuh kita, ya, supaya kita tetap sehat. Nggak gampang, nggak instan. Tapi dengan kita mengkonsumsi makanan yang sehat setiap hari, kita tetap bertahan sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai terang dunia yang menuntun mereka melalui proses menuju kepada Allah, kepada Bapa, ya. Nggak gampang, tetapi prosesnya itu dapat kita rasakan setiap hari, ya. Dapat kita rasakan setiap hari dengan, ya, menjadi pengamat dalam situasi apapun. Kita menonjol nggak, kita berperan nggak. Kalau belum berperan, ya mesti pelan-pelan kita berperan. Kalau kita sendirian, at least paling nggak kita ajak teman kita dampingi, 2-3 orang kita masuk ke dalam grup itu, ya, supaya suasana berubah. Ya, kalau kita sendiri nggak bisa berubah, belum efektif, memang benar belum bisa menjadi garam. Harus membawa teman-teman seiman yang dengan proporsi yang cukup, sehingga kita bisa mengubah suasana itu menjadi suasana yang indah, damai sejahtera, dan ya penuh kasih. Itu akan terasa sekali bedanya, ya. Seperti masakan, dicicipin aja udah berasa, ya. Jadi inilah khotbah singkat perumpamaan Tuhan Yesus mengenai analogi, ya. Jadi selalu pakai analogi, ya. Jadi supaya mudah diterjemahkan dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai kalangan, semua tahu garam, semua tahu terang, ya. Segala lapisan semua merasakan, ya. Percuma makanan mewah-mewah tanpa garam, nggak ada gunanya. Kemudian orang juga betapa suci sendirian, nggak ada gunanya juga, ya. Nggak bisa menjadi terang dunia, ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu adalah kebenaran yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ya, kiranya Tuhan Yesus selalu, Roh Kudus menuntun kita menjadi garam dan terang dunia dalam setiap kegiatan aktivitas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali kami anak-anak Tuhan harus berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Tuhan mengingatkan kembali identitas kami masing-masing
untuk menjadi garam penyedap dan dibutuhkan di setiap lingkungan, di setiap situasi, dan bisa sekaligus menjadi terang bagi mereka yang masih dilingkupi kegelapan, sehingga mereka bisa melihat terang dan kasih Yesus dan bisa mengikuti Yesus